Shalom Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat di pagi hari yang cerah ini untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang siap menanti kita dalam seharian lamanya kita beraktivitas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dunia berada dalam suatu era yang bernama VUCA atau bisa kita istilahkan dengan volatility, ada uncertainty, ada complexity, dan ada ambiguity. Nah, VUCA untuk volatility artinya dunia dalam sebuah ketidakpastian, di mana kita melihat hari-hari ini perang dagang terjadi antara Donald Trump yang mewakili USA dan juga Xi Jinping, Presiden Cina, yang saling serang menyerang untuk menaikkan harga tarif. Hal ini mengakibatkan keguncangan pada bidang ekonomi itu menjadi sangat tidak menentu, atau yang kedua istilahnya uncertainty. Dan ini membuat kita semua ada dalam ketidakpastian tentang hidup di hari-hari ini. Apalagi dalam bulan April, dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak tantangan yang kemudian kita hadapi. Hal yang sama pula juga ketika bangsa kita kemudian dihadapi dengan efisiensi anggaran. Ada orang yang begitu sukacita, tetapi pada waktu tertentu ketika dia mendapatkan informasi bahwa dirinya masuk dalam bagian orang yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, itu membuat dunia seakan-akan menjadi kiamat. Karena dia tidak tahu lagi apa yang harus kemudian dia perbuat untuk menghidupi kehidupan pribadi dan keluarganya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, bahwa ada kalanya dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan dinding-dinding yang tebal, seolah-olah semua jalan tertutup, harapan mengering, dan langkah terasa berat, bagaikan kita menggendong beban yang begitu berat. Kita berusaha mencari celah dan mencoba memaksa pintu yang tadi terkunci itu, atau bahkan kita tidak dapat membuka pintu tersebut. Dan kita sering bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika kita dalam situasi yang terjepit seperti ini? Persekutuan terkasih, terkadang situasi VUCA ini menjadi tantangan yang luar biasa dan juga menggoncang iman percaya kita. Tetapi di pagi hari ini saya ingin kita berbagi sedikit dari bacaan Alkitab kita untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melangkah dengan pasti meninggalkan bulan April dan mempersiapkan diri memasuki pada bulan yang baru. Ayat Alkitab yang saya akan baca ini terambil dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Di sana berbunyi demikian, saya akan membacanya kepada Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dari pembacaan itu maka saya memberikan judul perenungan kita, yakni kasih setia Tuhan yang selalu baru. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Ratapan 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 ada 4 kata kunci yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Kata kunci pertama yaitu berbicara tentang kasih karunia atau keset dalam bahasa Ibrani. Kata keset ini memiliki makna bahwa cinta Tuhan yang teguh dan tak bersyarat. Kemudian ada kata rahmat atau rahamin yang artinya belas kasihan Tuhan yang lemah lembut. Kata selalu baru di sana atau dalam bahasa Ibrani kadashim, yaitu pemulihan dari Tuhan berlaku setiap hari. Dan yang terakhir, kesetiaan atau emunah. Di sana dia memiliki makna atau arti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu, tadi kalau kita memperhatikan terkait dengan pembukaan saya, bahwa ketika dalam akhir ini kita menghadapi situasi atau era VUCA,
di mana ketidakpastian semua selalu membuat kita terhimpit dan seakan-akan jalan kehidupan kita begitu berat. Maka lewat pembacaan kita dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 23 mau menegaskan ke kita beberapa hal. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan selalu menopang kita bahkan saat kita tak sadar. Setiap napas perlindungan adalah bukti tentang kesetiaannya. Jika bulan April terasa berat bagi kita, maka kita ingatlah bahwa besok adalah anugerah baru. Tuhan selalu menyediakan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar di setiap perjalanan kehidupan kita. Maka sebab itu Bapak Ibu, walaupun dunia menunjukkan ketidakpastian, tetapi kasih Allah ya dan pasti. Kasih Allah ya dan amin. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah Dia ingkar janjinya. Apa yang bisa kita tarik dari pembacaan kita dan kita bisa pakai untuk mensyukuri perjalanan kehidupan kita di bulan April dan mempersiapkan diri kita masuk dalam bulan Mei. Pertama, mulailah kita dari hari ke hari, apalagi dimulai dari pagi hari ini, kita memulai dengan ucapan syukur. Mazmur 59 ayat 17 bilang begini, akuilah kasih Tuhan setiap pagi. Yang kedua, lepaskanlah beban yang menindih hidupmu. Ada rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kita dipanggil untuk selalu ada dalam pembaruan hidup. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ketiga, kita harus percaya pada kasih setianya. Di tengah-tengah ketidakpastian, Allah pasti selalu setia. Kita lihat dalam 1 Korintus ayatnya pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, biarlah dunia jalan dengan ketidakpastiannya, dan kita terus menggantungkan hidup, harap dan percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Sama seperti Ratapan bilang, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, dan selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Tuhan memberkati kita mensyukuri dan meninggalkan perjalanan kehidupan kita di bulan April, dan dengan langkah yang pasti, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk memasuki bulan Mei yang penuh dengan misteri. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita memegang Tuhan, maka perjalanan yang penuh misteri di bulan Mei, kita tidak akan takut dan kita tidak akan gentar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari persekutuan terkasih, kita berdoa secara bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih, cinta, dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kami boleh rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami di bulan April. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kendala, ada begitu banyak rintangan dalam perjalanan kami di bulan April. Sehingga terkadang kami berpikir, selaku manusia kami tidak mampu untuk berjalan. Tetapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang memegang tangan kami untuk berjalan melewati bulan April, sehingga kami boleh tiba ada pada titik ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami ya Tuhan, tetapi semata-mata itu karena cinta, kasih, dan penyertaan Tuhan sajalah. Oleh sebab itu Bapa, kami datang bersama-sama. Kami mendoakan kehidupan kami secara pribadi, kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan berjemaat kami, terkhususnya jemaat GPI Papua Petra Muli Merauke. Tuhan kiranya menjaga kami, melawat kami, membimbing kami, sebagaimana Tuhan telah melakukan di bulan April. Maka dengan keyakinan yang pasti, dengan langkah-langkah kaki kami yang teguh, dan kami menggantungkan seluruh hidup, harap dan iman percaya kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap melangkah masuk dalam bulan Mei, karena kami yakin percaya Tuhan,
Ketika Tuhan ada di pihak kami, maka siapakah lawan kami? Oleh sebab itu Bapa, berkatilah kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Mereka yang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, mereka yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan hal-hal yang tidak pasti. Seperti situasi dan era VUCA ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami telah mendengarkan kekuatan firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 23, kami tahu bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu bagimu setiap pagi. Maka dengan keyakinan iman itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan yang menuntun, Tuhanlah yang mengawal setiap perjalanan kehidupan kami. Kami akan melangsungkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan kawal, Tuhan berkati, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa dalam kerajaan sorga, lengkapilah kami dengan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan lewat tuntunan Roh Allah yang suci kudus, terus tinggal menyertai dan memberkati kami, mulai dari hari ini, terus kekal hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu.